Pemirsa masih di iNews Siang bersama saya Rosalyn Jiu. Pemirsa, kita ke informasi unjuk rasa ratusan pegawai di sebuah hotel di Depok diwarnai kericuhan. Mereka menuntut gaji dan THR yang belum dibayarkan. Puluhan pegawai sebuah hotel di Depok menggelar unjuk rasa di depan hotel. Mereka memaksa bertemu manajemen hotel untuk mendapat kejelasan terkait hak mereka yang belum dibayar. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi ini digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera membayarkan gaji dan THR para pegawai yang hingga saat ini belum ada kepastian. Unjuk rasa, keras, menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan kita kepada manajemen khususnya dan menyampaikan kepada dinas terkait, yang ini dinas tenaga kerja, yang mana sampai saat ini belum ada respon dari dinas tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gaji kita bulan Maret dan April serta THR itu belum dibayar sama sekali. Ada proses mediasi nggak sih sebelumnya? Jadi sudah kita jalankan bipartit, itu sudah 2 kali semuanya kita jalankan, termasuk dari THR gaji bulan Maret dan April itu kita sudah lakukan negosiasi, sudah. Aksi unjuk rasa ini sempat Pemirsa, pengamanan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan masih diperketat. Polisi berjaga di sejumlah titik di sekitar lapas pasca ratusan napi mengamuk dan merusak fasilitas lapas. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Polisi pun harus melepaskan tembakan untuk menghentikan kerusuhan. Seluruh ruangan pun sempat dikuasai narapidana. Mereka juga membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Polisi dan TNI langsung mengamankan lokasi. Meski kericuhan terjadi hampir di seluruh bagian lapas, namun petugas pastikan tidak ada napi yang kabur. Pasca kerusuhan, pengamanan di Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan diperketat. Ratusan personel bersenjata lengkap turun untuk mengamankan lapas. Sementara narapidana yang terlibat dalam kerusuhan langsung dikumpulkan di bawah pengamanan khusus. Olah TKP pun telah digelar untuk mengungkap penyebab kerusuhan. Jadi di sini bisa dilihat sendiri di belakang survei sudah dilakukan. Kemudian dari Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tadi. Dari Inavis juga sudah melakukan olah TKP dan kemudian nanti ke depan kita akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Petugas berjaga sekaligus membersihkan lapas, lantaran ada 4 ruangan lapas yang rusak, bahkan 1 ruang tunggu pengunjung roboh. Hingga tadi malam penjagaan di sekitar Lapas Narkotika Kelas 2A ini masih diperketat. Polisi dan TNI terus berjaga di dalam dan di luar lapas. Investigasi telah selesai dilakukan pukul 11 malam, namun hingga kini belum ada yang memberikan keterangan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu dibantah pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi.
Hah? Itu biayanya berapa itu Pak bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini Pak, apakah betul Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin Pak lebih panjang Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Ayus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai guna membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di kantor Kementerian HAM Jakarta Kamis sore. Ia dan Natalius Pigai menggelar pertemuan tertutup membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer yang telah berjalan di Jawa Barat. Dari hasil pertemuan, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan gagasan Deddy Mulyadi tersebut. Bahkan ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan program pendidikan di barak militer diterapkan secara nasional. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment. Seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara. Nah, prinsip perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah,
Ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Baik